nu resep nguseup maotna na jejer kabetot ku lauk ku jubah lain jeung sieunan aslina sok matak perbanyak sujud perbanyak ruku bising istijrod nu resep biliar maotna kacolok stik tobros nu resep ngorong maotna keur ngorong dan ngorongna kulinggis atuh dina area kereta api tak ulah sampai kejadian kayak disungkun ku Allah ya kurang langkung itulah istijrod mah. Jadi indikasi istijrod orang ini krisis ingat ke Allah nanti jarang ingat jarang ini ala dikrika jauh wa syukrika bersyukur jauh wa husni ibadatika memperbaiki ibadah tapi rezekinya dilancarkan. Hati-hati semua orang dapat jatah rezeki yang sama tapi hati-hati Allah punya alamat yang berbeda. Rezeki kita tahu alamat kita di mana tapi yang kita tidak tahu kenapa harus ikhtiar. Kita tidak tahu alamat rezeki kita di mana, maka dekati Allah sang pengatur rezeki. Maka Sayyidina Ali nyantai masalah rezeki mah. Kalau sesuatu yang sudah kita miliki lalu hilang di tengah-tengah kita, catat itu bukan milik kita. Kan pernah saya terangkan di sini. Balik ngaji, sok dibeli konsumsi. Ya, buktinya ijabah doa di Masjid Transma. Tadi mah asa eueuhan Nah, saya sadar nggak sih ini ada penampakan? Aya cai jeung heula. Rizquhu min haitsu la yahtasib. Tapi geus ngaji, aduh ngeunah ye hujan ngagebret, cikopi jeung bala-bala bakat kurusuh eta di opi bala-bala, lain bala-bala nu nepi bibir kagege. Gret, ieu lagrag dikepeskeun, tungtungna aya beurit berarti rezeki. Cantang tuh aya kucing di tukang ditigri ku kucing berarti rezeki. Cantang tuh digebug ku anak urang nu panggedena. He, eta nu si ayah, yeuh yah yeuh. Berarti rezeki urang kan kadang muter heula. Jadi ngelah tong riweuh lah masalah rezeki mah. Jadi istijrod mengikis cara pandang yang salah terhadap cara mengatur Allah sehingga kita berburuk sangka. Awas jebakan Batman. Jadi istijrod itu jebakan ujian kenikmatan lalu kita tenggelam di dalamnya sampai kita melupakan siapa yang memberikannya. Kirang langkung gitulah. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Kembali ke MC silakan. Mana John? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Gak ada mic-nya. Kemana MC-nya ya kabur? Biar terdengar. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Mirzana. Saya mau tanya Pak Ustaz, penyebab dari istidroj itu sendiri apa gitu? Terus apakah ada caranya supaya kita bisa udah di istidroj kemudian bisa jadi sadar, kemudian bisa jadi dalam tanda kutip keluar harinya sadar istidroj, kemudian hubungan istidroj dan ria itu apa? Hubungan istidroj dan ria. Oh ria, oke. Beda atuh istijrod jeung ria mah jelas beda. Istijrod mah ku i, ria mah ku r, terus beda. Simpenna lah nya teh loba teuing. Apa penyebab istijrod? Dia merasa bisa. Dia merasa pintar. Dia merasa cukup, dia merasa benar, dia merasa bersih. Ieu masjid mun teu ku urang. Wah dilancarkeun atuh. Siga Firaun, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Gerohan duaan jelema nu hiji diteke nepi ka pae nu hiji diantep. Budak SD geseri aing ge bisa. Tapi karena kesombongan teh. Jadi penyebab istijrod mah kesombongan. Tadi apa indikasi seorang sombong? Lupa berasal dari mana dia, diurus oleh siapa dia. Maka hati-hati. Ku Allah diberikan fasilitas. Maka di kehidupan keluarga pun sama. Kalau kita bersikap berbeda ke kakaknya mah sogolo hoyong nonon ya pengen tablet ya sok teteh beli tablet ayah beli puyer sok adina teh melong we. Tapi yang sukses tuh adiknya yang jarang diperhatikan. Pas kakaknya diminta pertanggungjawaban karena ujian barunya adalah Android yang dibelinya, yana jadi lemot misalkan. Jadi penyebabnya satu, orang ini terindikasi istijrod, dia sudah kurang ibadahnya. Tidak ada perhatian kepada ilmu, sok
merasa pintar lah mun teu ku urang, mane mun teu jeung urang. Nu urang nu saha. Kan Firaun gitu banget. Maka wafatnya teh cik mana Tuhan mengaku Rob, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan alam teh mana? Titah ngojay kan teu bisa. Sampai banyak yang besar-besar dihinakan dengan hal-hal yang kecil seperti Abraha. Pasukan gajah itu kan dibaledogna ku burung pipit. Nah, itu istijrod. Jadi indikasinya seorang istijrod itu awas jangan ada kesombongan, merasa tidak ada campur tangan Allah ayeuna mah ku urang. Urang pinter karena diajar we eta istijrod. Seperti kita sembuh ketika sakit, kunaon pi? Eta mencret cager ngadahar ieu. Teu disebut Allah nama. Insya Allah tiap gering ku obat eta. Tapi dia musyrik ketika itu. Maka disyariahkan syariatnya dengan obat ini, tapi belum tentu tepat sih. Kan kebetulan saya waktu itu dia dapat obat ini dengan izin Allah saya sembuh. Nah itu bahaya ketika kita berobat tersugesti ke dokter, komo dokter nak kasep mah, ka dokter eta mah can disuntiknya cager ya udah kasep atuh. Nah itu istijrod ya. Terus tadi tenan hubungan ria dengan istijrod itu salah satu indikasinya ada ria. Tah tingali aing mah teu salat ge. Oh mana salat dekok tarang sangsaranya. Hati-hati itu jebakan itu. Jadi ayat tadi falamana sumadukiro dah yang beunghar mah teu kudu ibadah. Halalkan segala cara, cuman hati-hati. Tapi ada versi lain, walau ana ahlal qura, kalaulah sebuah penduduk negeri amanu wa taqau, beriman dan bertakwa seperti ini, nanti la fatahna alaihim, sama dibukakan barokah. Barokah bukan kekayaannya, berkahnya. Tidak disebut benda nama barokati minas sama'i wal ardh. Tapi kalau mendustakan, wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, aku hancurkan kadituna istijrodai, semua dari Allah tapi lupa kepada siapa yang memberi. Punten. Hayang tahu karakteristik istijrod aya di monyet. Mun kacagar alam Pangandaran, monyet mah dibere suuk tewak. Dibere permen tewak. Dibere cau kuk. Dibere gorengan ngek. Kanu merena nah, istijrod sagala diterima tapi kanu mere ngajebian kunu kirodatan khosiin siga monyet maneh mah cek Allah, maka jadilah monyet yang sesungguhnya. Istijrod ya. Ada lagi apa lagi tadi teh? Istijrod, oh terhindar dari istijrod terus supaya nggak gitu lagi gimana? Supaya bisa diselamatkan itu dari jebakan. Oh taubat sudah semua dari Allah, kembalikan haknya kepada Allah. Karena ada teriakan orang di akhirat nanti, mali hartaku, kata Allah hartamu nggak ada kecuali apa yang sudah engkau keluarkan, kau sedekahkan, kau pakai sampai pakaiannya diusang, lapuk, makanannya di kotoran, dan nanti ada as-sujaul aqra, bagi yang hartanya banyak tapi tidak dikeluarkan, geus buleud sirah orangna teh jiga anakonda mah anakna, ieu mah bapak konda. Buleud seng ngarobro di kuburan teh. Anna maluka, anna la akharjuka, aku hartamu yang tidak kau sedekahkan di jalannya. Itu bisa ngomong di geus buleud, bisa ngomong di. Teu percaya pedit we ti ayeuna. Itu adabil qabri. Adab kubur. Bagaimana terhindar ya? Sudah taubat, keluarkan hak hartanya, ikhtiarnya pakai cara Allah, jangan menghalangkan segala cara. Mending beunghar mending berkah. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Kata lain, orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Oke, ada lagi? Sok satu lagi lah. Ada lagi? Siap mau opik. Assalamualaikum Kang. Salam. Mau tanya untuk kajian ini kan jadi introspeksi buat kita semua ya. Muhasabah, betul. Muhasabah diri. Nah, kalau kita melihat hal ini di diri orang, gimana kita ngingetinnya gitu? Oke. Ini pertanyaan keren banget, sederhana tapi dalam. Awas sebagai anak hijrah ya, jangan judging, jangan judgment, jangan punishment. Ketika ada teman kita yang belum berhijrah, termasuk kasus istijrod. Sad kumaha hukumna lamun aya baturan urang can salat,
Nanyakeun barudak hijrah. Mun aya baturan can salat kumaha? Neraka tad. Edan ngejos kieu. Mun aya babaturan can salat, tewak leungeunna, hayu urang sok. Eta hukumna. Ketika kita melihat orang kaya tapi belum bisa beribadah, itu ladang amal buat kita. Ingatkan, tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksakan. Mane eta istijrod boh, paok sia kurang hartana, tawurkeun ka masjid ulah mamad pecian ulah Robin Hodan. Udah ingetin, keluarkan hak hartanya, keluarkan. Karena begini loh ceritanya. Bising merasa dilancarkan, tapi satu ketika kamu gigit jari karena Allah ambil dari penyakit, kebongkaran, post major dan lain sebagainya. Karena ada hak harta, sok kieu atuh logika sederhana nama. Kita teh makan turui, tapi nggak buang air, daek teu kamerkaan ngaranna. Gagaro beuteung ge kuat ka kieu. Sok daek teu. Keluarkan. Nah, bagaimana kalau melihat teman berkarakter seperti terindikasi istijrod? Ingatkan, jangan dihukumi. Ingatkan, lebihnya doakan, ya Allah lindungi hak hartanya. Itu lebih arif saya pikir. Daripada di judgment, wah mana emang ada orang sunu neraka moal ngeunah kana ceulina oge. Nya jika orang kolot baheula salah menyampaikan informasi. Geus salat can. Salat sia neraka, tiap ngadenge adan teh neraka we nu kabayang teh. Nah, salat Allah merindukanmu bedanya. Jadi sampaikan dengan arif dan bijaksana. Kasar kasur, lemes limus. Lemes tapi nyakitin, kasar tapi ngenakin. Satu lagi lah witirkan dari sister saya.